Raya Ramadan RRI Kupang, berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI Kupang yang kami hormati, alhamdulillah segala puja serta puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini kita bisa sama-sama menyaksikan atau menyimak, mendengarkan tentang program Syariah Ramadan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pada hari ini telah hadir narasumber yang tidak menjadi asing buat kita semua para pendengar, adalah Ustadz Abdul Syahrul SSY yang akan memaparkan materi singkat pada hari ini berkaitan dengan doa. Nah, inilah doa yang sering kita ucap, doa yang sering kita baca setelah selesai kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sebelumnya saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator Nasrun AS Habu SSY, dan narasumber kami adalah Abdul Syahrul SSY. Mungkin kesempatan saya berikan kepada Abdul Syahrul narasumber untuk bisa menyampaikan sedikit tema yang berkaitan dengan program Syariah Ramadan. Tafadhal, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Alhamdulillah. Para pendengar RRI Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi mengandung banyak hikmah dan pelajaran serta faidah yang bisa kita ambil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila mereka berdoa kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaknya mereka penuhi panggilanku, artinya jalankan perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada di atas kebenaran. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk kedekatan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dekatnya Allah adalah secara zat, ataukah dekatnya seperti apa? Kalau kita membaca dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, ayat-ayat yang lain,
menjelaskan bahwa kedekatan Allah SWT dengan hambanya bukanlah dekat secara zatnya, tetapi kedekatan Allah dengan ilmu dan rahmatnya. Kemudian yang kedua, pada hakikatnya memang manusia selalu meminta kepada Allah. Dan mereka selalu bertanya-tanya. Dan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih. Apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita bermunajat saja? Ataukah dia jauh sehingga kita harus berteriak memanggilnya? Maka Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, inni qarib, aku dekat. Jadi cukup kita bermunajat saja kepada Allah SWT, maka Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, Ustaz. Berkaitan dengan konsep doa yang disampaikan tadi, kedekatan apa sih yang perlu dilakukan oleh hamba umat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sekedar dia memberikan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beribadah kepada Allah, atau ada kedekatan doa hamba kepada Allah itu selain daripada, lebih tinggi daripada apa yang menjadi keinginan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Serasa itu perlu disampaikan. Iya. Jadi berdoa adalah salah satu media pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, Ustaz, ya? Ketika dia berdoa, maka ada hal-hal yang harus dia perhatikan dalam berdoa. Ya, tentu yang paling penting adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengijabah doanya. Ada Jadi tidak? ini poin yang pertama, Iya. bahwa ayat ini Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa, bahwa menunjukkan keterkaitan yang erat antara puasa dengan doa. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan falyastajibuli. Ini adalah syarat agar doa kita dikabulkan. Yang pertama adalah al-istijabah bi amrillah, menjawab semua seruan dan perintah Allah SWT. Yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang dijauhi. Makanya Allah mengatakan falyastajibuli, penuhilah panggilanku. Artinya penuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Itu ini yang pertama. Salah satu syarat ya. Ya, syarat kalau ketika doa supaya hamba doa kita diterima Allah dikabulkan. Subhanahu wa Ta'ala, Iya. maka dia menjalankan perintah Allah dan Iya. meninggalkan apa yang dilarang Allah Iya, Subhanahu betul. wa Ta'ala. Itu Yang syarat. kedua adalah beriman. Wal yu'minu bi. Hendaknya mereka beriman kepada Kepada Allah. Ini penting. Jadi landasan dari sebuah ibadah adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba ingin beribadah kepada Allah, maka awali dengan penanaman keimanan di dalam dirinya. Apa makna iman? Ini menjadi pertanyaan. Apa makna iman? Iman adalah bukan sekedar percaya, tapi iman adalah tasdiqun bil qalb atau tasdiqun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Pembuktian ya, Ustaz. Ya. Iya. Jadi tasdiqun, pembenaran dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan dan dibuktikan dan dengan perbuatan. dibuktikan dalam perbuatan. Itulah makna iman yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Itu salah satu hadis ya, Ustaz, berkaitan dengan pembuktian iman hamba kepada Allah dari hadis tadi. Tapi bukan hadis, ada ini ungkapan penafsiran atau definisi iman menurut salafus saleh. ya. Tapi ada yang merasa ketika dia tidak beribadah kepada Allah, tapi dia meyakini bahwa ketika dia hanya sekedar mengucapkan doa, Allah akan mengabulkan apa yang dilakukan itu. Ya. Nah, ini menurut Ustaz bagaimana? Ketika Ya, dia tidak betul. beribadah dengan ibadah itu salah satu masuk dalam rukun Islam. Iya, betul. Jadi mengucapkan dua kali semua dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tidak beribadah dengan pembuktian diri kepada Allah, tapi dia menganggap bahwa ketika dia berdoa saja, insya Allah mengabulkan apa yang menjadi permintaan dia. Ya, itu bagaimana sekali. Jadi memang terkadang kita diuji oleh Allah dengan adanya nikmat. Kita dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah, tapi apa yang kita minta, apa yang kita inginkan Allah penuhi. Itu yang disebut dengan musibah yang ditangguhkan. Iya, musibah yang ditangguhkan itu adalah ketika semua kenikmatan dunia Allah berikan, tapi kita dalam keadaan bermaksiat atau meninggalkan perintah dan menjalankan larangan. Itulah musibah atau azab yang ditangguhkan oleh Allah SWT. Khawatirnya ketika kita meninggal dalam keadaan itu, kita akan terperangah kaget. Kok bisa seperti ini? Penyesalan itu tidak ada manfaatnya. Maka dia khawatirkan Allah itu jangan sampai kita meninggal di luar dari agama Islam. Apalagi tidak beribadah kepada Allah. Jadi ketika dia tidak beribadah kepada Allah, ini akan mempengaruhi
kualitas dirinya di hadapan Allah Allah Subhanahu wa SWT. ta'ala. Nah, kembali kepada masalah doa. Doa ini ada beberapa hal yang perlu kita hindarkan supaya doa kita terkabulkan. Kabulkan oleh Allah Yang Subhanahu pertama wa ta'ala. adalah hendaknya ketika kita berdoa jangan tergesa-gesa. Terburu-buru. Tergesa-gesa itu bukan terburu-buru dalam arti katanya terlalu cepat, kalimatnya cepat, bukan. Tapi tergesa-gesa itu begini. Ketika dia berdoa sekian lama, kemudian dia mengatakan, saya sudah sekian lama berdoa kok tidak dikabulkan. Dikabulkan. Nah, Ya. ungkapan itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-isti'jal atau tergesa-gesa dalam berdoa. Dalam praktis, tataran praktis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah sampai berbulan-bulan, ya, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya permohonan beliau agar kiblat itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu berlaku selama 16 bulan. Iya, Nabi tetap berdoa kepada Allah sampai kapan Allah yang Maha Tahu mengabulkannya, Allah akan kabulkan. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Yang kedua, usahakan agar kita menghindari hal-hal yang bisa membuat doa kita itu rusak. Apa itu? Yaitu memasukkan ke dalam lambung kita sesuatu yang haram. Ini menjadi pemicu tidak terkabulnya doa seseorang. Iya. Bukan sekedar doa, Ustaz, tapi ketong punya tubuh itu akan hancur karena betul. sesuatu yang masuk itu sesuai dengan hal haram ketong kebas betul, Ustaz. betul sekali. Nah, itu Nabi yang SAW mengatakan dikhawatirkan. begini, mana bata min haramin fannaru aula bihi. Ya. Daging yang tumbuh dari barang-barang haram itu neraka lebih cocok bagi dia. Alhamdulillah min dzalik. Iya, maka selain memang bisa merusak fisik kita, juga bisa berpengaruh pada terkabul atau tidaknya doa seorang hamba. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha indah, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nah, ini kisah nih. Ya, kisah menutupi Program mungkin, syariah. program kita syariah ini. Kisah disebutkan oleh Nabi SAW. Ada seorang di zaman dulu sebelum datangnya Islam, ada seorang yang sangat luar biasa. Beliau soleh, orangnya soleh. Ketika dalam perjalanan, orang itu kalau dalam perjalanan doanya pasti dikabulkan. Ya, dalam Musafir, perjalanan, Musafir. seorang musafir. Musafir. Dia seorang musafir, kemudian pakaiannya lusuh, wajahnya berdebu, ya, kemudian rambutnya kusut, kemudian dia mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan untuk berdoa. Lalu memulai doanya dengan menyebut nama Allah. Ya, tapi ternyata kata Nabi, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanannya haram, pakaiannya dari barang-barang haram, dan diberikan makanan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi hadis ini menunjukkan bahwa memang barang-barang yang masuk ke dalam tubuh kita ketika itu sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak benar, makan riba, menipu, berjudi, dan cara-cara lainnya, maka ini bisa mempengaruhi keabsahan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Jadi ta'ala. doa itu sangat penting, bukan sekedar doa, tapi kita harus bagaimana cara supaya doa kita dikabulkan. Prosesnya oleh Allah. sesuai dengan syariat. Iya, betul. Kemudian ada lagi satu poin, ya, bahwa kalau kita ingin doa kita dikabulkan, hendaknya kita tidak boleh ragu. Iya, kita harus yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan. Iya, doa kita pasti dikabulkan. Nabi SAW mengatakan begini, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hendaknya kalian berdoa kepada Allah, sedangkan kalian yakin bahwa doa itu dikabulkan. Jadi tidak boleh ragu-ragu. Ini bepung doa, terima koson deh. Iya. Jadi kita harus yakin, ya. Apapun yang kita minta, selama itu memang kebutuhan kita, pasti Allah kabulkan. Ya, karena mungkin dia tidak meyakinkan doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas perbuatan yang tidak beringi dengan apa yang dilakukan itu. Sebagai seorang Sehingga hamba, dia tidak meyakinkan apa yang dia buat. ketika makanya dalam berdoa itu ada urutan-urutannya. Sebelum kita meminta, kita harus istighfar dulu. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena istighfar itu ibarat mandi sebelum kita pakai baju baru, lalu pakai minyak wangi. Ya kan? Itulah istighfar. Ya, jadi kalau kita mau berdoa, jadi kita mandi dulu, ya. Bagi orang yang mau pakai minyak wangi, pakai baju baru, kemudian minyak wangi, dia harus mandi dulu. Nah, mandi itu adalah istighfarnya bagi orang yang berdoa. Ya, jadi kalau dia mau minta kepada Allah, sucikan diri, ya, istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian dia minta apa yang dia inginkan. Ya.
Kemudian selain itu, selain keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, perlu kita catat bahwa pengabulan doa itu ada prosesnya. Tidak segampang itu diterima ya. Artinya begini, ketika kita berdoa, mungkin kita merasa kok doa kita tidak dikabulkan. Kabulkan juga. Begini Yakinlah lama, bahwa Allah kabulkan. Hanya Allah memiliki 3 cara dalam mengabulkan doa. ada syarat-syarat. Nah, 3 cara. Cara. 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, ketika kita minta pot bunga, Allah kasih pot bunga. Artinya Allah mudahkan untuk kita punya pot bunga depan rumah, ya kan? Iya. Kalau kita minta supaya rumahnya tidak kontrak lagi, Allah mudahkan punya rumah sendiri, ya kan? Minta punya motor, mudahkan punya motor. Iya, itu yang pertama. Artinya Allah memberi sesuai dengan semua yang permintaan itu insya Allah dikabulkan itu. Artinya Allah beri sesuai dengan permintaan dia, ya kan? Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, Allah tidak beri apa yang dia minta, tapi Allah palingkan musibah yang mestinya menimpa dirinya. Musibah itu menjadikan itu ujian buat dirinya atau? Musibah itu adalah bentuk pengabulan doa dia. Yang tadinya dia mestinya mendapatkan musibah itu sebagai takdir azali untuk dia, ya, takdir yang sudah ditetapkan untuk dia. Tapi karena dia berdoa, maka dengan doa itulah musibah itu terhindar dari diri. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Iya. Jadi doalah yang bisa menolak takdir seorang hamba terutama takdir yang buruk menurut dia. Ya, takdir yang buruk menurut dia. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang dia berdoa kemudian tidak mendapatkan nikmat duniawi. Ya. Tidak mendapatkan nikmat duniawi yang dia minta. Allah simpan itu sebagai kesempatan di hari kiamat, sebagai pahala. Terima kasih Ustaz atas pencerahan pada program Syariah Ramadan ini. Mudah-mudahan doa yang disampaikan bisa menjadi bagian penting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para pendengar RRI Kupang yang kami muliakan, semoga ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita dan tetap istiqomah dan continue untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.